Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami AEV Channel. Dalam video ini kita akan membahas proses langkah-langkah perbaikan kendaraan. Silahkan disimak sampai selesai, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Langkah-langkah perbaikan pada kendaraan dilakukan setelah mendapatkan keluhan dari pelanggan tentang gejala yang timbul saat berkendara. Langkah perbaikan dilakukan menurut prosedur operasional standar yang berlaku, namun terkadang setiap individu bengkel memiliki prosedur yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kerusakan pada kendaraan tersebut. Secara garis besar langkah-langkah perbaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diagnosa kerusakan. Sebuah kendaraan apabila mengalami kerusakan, maka untuk melakukan perbaikan dibutuhkan analisa perkiraan kerusakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk estimasi biaya, waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan untuk menentukan kemungkinan penggantian pada suku cadang. Yang kedua adalah langkah persiapan. Langkah ini merupakan langkah awal perbaikan di mana seorang teknisi harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perbaikan. Langkah persiapan yang dilakukan antara lain, 1. Persiapan tempat kerja, yaitu mempersiapkan area tempat kerja dari kemungkinan kotor, terdapat oli atau benda lainnya yang memungkinkan mengakibatkan kerusakan dan kecelakaan saat bekerja. Kedua, persiapan unit kendaraan. Persiapkan unit kendaraan dengan memastikan bahwa kendaraan siap dilakukan pekerjaan perbaikan dan memeriksa kendaraan dari gejala kerusakan lainnya di luar keluhan pelanggan. Yang ketiga, persiapan alat. Persiapan alat merupakan persiapan untuk menentukan alat apa saja yang digunakan dalam proses perbaikan sehingga pekerjaan akan lebih cepat dan efisien. Alat-alat yang digunakan dalam perbaikan antara lain, 1. Alat pelindung. Merupakan alat yang digunakan untuk melindungi kalian dan unit yang akan diperbaiki. Pada perbaikan kendaraan, alat yang digunakan untuk melindungi kendaraan seperti fender covers, grill covers, floor covers, rear cover, dan lain sebagainya. Sedangkan alat pelindung pada pekerja dikenal dengan alat perlindungan diri, APD, antara lain sepatu, baju praktek, masker, kacamata, helm, sarung tangan, dan lain sebagainya. 2. Alat tangan. Alat tangan merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan pembongkaran dan pemasangan komponen. Alat tangan sering disebut dengan hand tool set. Peralatan tangan lengkap antara lain, kunci-kunci, kunci pas, kunci ring, kunci L, kunci Inggris dan lain-lain, tang, palu dan lain sebagainya. Ketiga, power tools. Peralatan yang digunakan untuk memudahkan dalam pembongkaran dan pemasangan komponen otomotif dengan menggunakan tenaga dari luar. Contoh, mesin bor, mesin gerinda, mesin pres dan lain sebagainya. Keempat yaitu special service tools. Digunakan pada saat pekerjaan servis dengan tingkat kesulitan tertentu atau tidak dapat digunakan dengan hand tools atau power tools. Penggunaan alat ini untuk mempermudah, mempercepat dan lebih efisien karena tidak merusak bagian-bagian yang dikerjakan. Yang kelima, workshop equipment. Yaitu peralatan tambahan yang memungkinkan dibutuhkan pada saat perbaikan kendaraan, seperti dongkrak, jack stand, part washer dan lain sebagainya. Keenam, alat ukur. Alat yang digunakan untuk pengukuran bagian komponen mesin. Dengan perbandingan hasil ukur dan spesifikasinya, maka dapat disimpulkan untuk melakukan penggantian atau penyetelan pada bagian komponen mesin tersebut. Alat ukur yang umum digunakan dalam perbaikan otomotif antara lain, jangka sorong, mikrometer, hidrometer, avometer, multitester, dial indikator dan lain sebagainya. Setelah persiapan yaitu langkah kerja. Langkah kerja dalam perbaikan otomotif biasanya dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain pembongkaran, pemeriksaan, penyetelan pergantian komponen dan pemasangan perakitan. Dalam melakukan kegiatan dari awal pembongkaran sampai pemasangan perakitan harus sesuai dengan buku petunjuk servis. Penggunaan buku petunjuk servis ini sangat penting karena apabila dalam langkah kerja tidak sesuai maka dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi pelanggan. Setelah dilakukan, langkah kerja selanjutnya adalah pengujian. Setelah melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur pada buku petunjuk servis, maka kendaraan sudah dapat digunakan dengan baik. Namun untuk memastikan bahwa apa yang diperbaiki sudah benar, maka perlu dilakukan pengujian, test drive.
Yang terakhir yaitu langkah akhir. Langkah akhir yaitu langkah perawatan kebersihan tempat kerja, perawatan kebersihan alat dan pengecekan akhir pada unit kendaraan setelah dilakukan pengujian. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan pada kendaraan dilakukan setelah mendapatkan keluhan dari pelanggan tentang gejala yang timbul saat berkendara. Langkah perbaikan dilakukan menurut prosedur operasional standar yang berlaku, namun terkadang setiap individu bengkel memiliki prosedur yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kerusakan pada kendaraan tersebut. Jadi menurut kalian merawat kendaraan itu penting atau tidak? Atau penting tidak penting tetap dilakukan? Jawab di kolom komentar ya, kami tunggu. Demikian penjelasan dari kami, jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dengan klik tombol subscribe, like dan komen, silahkan bagikan ke yang lain supaya banyak yang tahu banyak ilmu semakin seru. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.